Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang makna zikir dan doa setelah sholat. Tapi sebelum kita membahas itu lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik teman-teman, kita langsung saja ke materi kita hari ini. Teman-teman, sebagai makhluk beriman, kita ingin senantiasa mengingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai zikir dan doa. Kira-kira zikir itu apa sih? Zikir menurut bahasa artinya mengingat, sedangkan doa artinya memohon atau meminta. Jadi, setiap manusia itu sering sekali menjumpai berbagai macam permasalahan. Namun, kita tidak boleh berputus asa, teman-teman, karena berbagai macam permasalahan di dunia ini hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman. Dan Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Jika ujian itu terasa berat, maka kita harus yakin bahwa kita pasti mampu menghadapinya. Sebagai manusia juga, kita tidak hanya menjumpai berbagai macam permasalahan, kita juga menjumpai kejayaan atau kebahagiaan. Kebahagiaan pun juga itu termasuk ujian pula. Jadi, kita jangan terlena atau lupa diri terhadap kebahagiaan yang kita rasakan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pokoknya ya, yaitu tentang tadi zikir dan doa. Nah, yang pertama, zikir. Zikir itu adalah mengingat Allah dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik. Dalam mengingat Allah dalam keadaan bahagia maupun ketika dalam keadaan tidak menyenangkan. Lantas, mengapa kita harus berzikir kepada Allah? Nah, karena Allah itu adalah tempat meminta dan bergantung bagi kita orang mukmin ya. Dengan berzikir, kita akan tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Siapa di sini yang suka mengingat Allah? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang doa. Doa itu tadi apa? Permintaan atau permohonan ya. Jadi doa itu adalah permintaan ataupun permohonan seorang hamba kepada Tuhannya dengan mengucapkan ucapan baik yang dikehendakinya. Contohnya berdoa supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus apalagi? Berdoa agar dimudahkan dalam menuntut ilmu ya, teman-teman sebagai pelajar khususnya. Kemudian juga ada doa supaya diberikan kemurahan rezeki kepada orang tua kita ya. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, orang yang sukses itu adalah orang yang selalu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita dapat berdoa dengan menyebut nama-nama baik Allah. Apa itu nama-nama baik Allah, masih ingat? Iya, betul. Nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran itu yaitu Asmaul Husna. Pintar. Selain itu juga, kita juga tidak boleh mengeraskan suara ketika berdoa. Jangan pula terlalu pelan gitu. Nah, yang sedang-sedang saja ya. Dengan berdoa juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan kita. Nah, teman-teman, jangan berputus asa, jangan kecewa juga jika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan karena Allah itu tidak sayang, melainkan Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jika Allah tidak mengabulkannya di dunia, jika Allah tidak mengabulkan doa kita di dunia, Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, ya. Untuk selanjutnya, bacaan zikir dan tata cara berdoa. Teman-teman, sebagai manusia, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tahu tidak teman-teman, ketika kita melakukan kesalahan, tentu orang lain akan menjauhi kita, betul tidak? Ketika semakin banyak kesalahan kita terhadap orang lain, maka orang lain itu akan semakin menjauhi kita. Pernah tidak teman-teman merasakan hal seperti itu? Nah, betul. Begitupun dengan Allah. Ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, melakukan dosa terhadap Allah, maka Allah juga akan menjauhi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Jadi bagaimana caranya ketika kita berbuat kesalahan atau dosa kepada orang maupun kepada Allah? Nah, caranya kita harus cepat-cepat beristighfar. Nah, berzikir atau mengingat Allah dan berdoa. Karena dengan berzikir, hati kita akan menjadi tentram dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu berdoa. Jadi teman-teman, berdoa itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah. Tata cara berdoa harus sesuai dengan ketentuan syariah. Mohon maaf, tata cara berdoa harus sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian, doa itu adalah senjatanya para rasul, ya, dan juga orang-orang solih, dan juga senjatanya orang mukmin, ya. Jadi, kita sebagai orang mukmin jangan sungkan-sungkan untuk berdoa. Ya, kalau ada permintaan, keinginan, berdoalah kepada Allah, ya. Doa yang paling disukai Allah itu adalah doa yang ada di dalam Al-Quran, dan di dalamnya terdapat asma Allah yang agung. Nah, teman-teman, sekarang kita ke pembahasan bacaan zikir yang sering kita ucapkan dan dengarkan. Yang pertama ada apa? Teman-teman sudah pada hafal nih. Yang pertama itu bacaan zikirnya yaitu Astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Ya, perbanyak baca istighfar, Astaghfirullah. Kemudian Subhanallah, Maha Suci Allah. Ada juga Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian bacaan zikir selanjutnya ada takbir, Allahu Akbar. Dan yang terakhir ya, dan yang kelima itu ada tahlil, La ilaha illallah, ya. Tolong dibaca itu semuanya. Nah, teman-teman, berzikir itu merupakan salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di sini Ibu akan memberitahukan juga tata cara berdoa, ya. Berdoa itu tidak sembarangan juga. Ternyata ada adabnya loh. Pertama, kita itu harus rendah hati dan pelan-pelan saat berdoa.
Jangan berdoa seperti ini, "Ya Allah, aku memohon kepadamu." Wah, itu tidak boleh ya membentak-bentak seperti itu tuh. Kemudian yang keduanya, ketika kita berdoa, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Ya, harus yakin. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jika kita tidak yakin, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita juga harus ikhlas ketika berdoa. Ikhlasnya hanya kepada Allah. Jadi jangan karena orang lain atau karena apa ya, jangan seperti itu. Kemudian yang keempat, doa itu harus diawali dengan membaca Asmaul Husna. Misalkan seperti ini, Ya Allah, Ya Rahman. Boleh Ya Rahman saja, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman gitu. Atau boleh Asmaul Husna dibaca semuanya. Ya. Kalau kita menginginkan pengampunan, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, terus aja sampai banyak, boleh sampai 3 kali, sampai 7 kali, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga harus berdoa diawali dengan sholawat ya. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, membaca doa kebaikan baru setelah tadi baca Asmaul Husna, terus baca sholawat, baru kita mengungkapkan permintaan kita, mengungkapkan keinginan kita ya. Nah itu dia teman-teman, untuk hari ini, materi hari ini, mudah-mudahan teman-teman pahami. Jika belum paham, silahkan tanyakan kepada guru pembimbing masing-masing. Untuk tugasnya, teman-teman seperti biasa tolong isi pilihan ganda ya, yang bab 9. Kemudian untuk tugas yang keduanya, tolong teman-teman bacakan zikir tadi yang 5. Istighfar, subhanallah, terus hamdalah, kemudian takbir dan tahlil. Oke, itu dia teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan ilmunya bermanfaat. Teman-teman pahami. Mohon maaf jika ada salah kata dari ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.